kami. Panglimanya peternak. Bapak sudah hadir di hadapan bawahan Bapak. Dan yang kami hormati pula para tamu undangan serta rekan-rekan peternak yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya hingga pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat untuk memperjuangkan nyawa-nyawa kami di tempat ini. Dan sayalah yang merasa paling bersalah karena akibat tangisan saya sehingga bapak-bapak semua hadir di sini. Bapak Panglima, pertama kami bicara soal latar belakang, sedikit saja kami. Jumlah ternak saat ini yang ada, domba dan kambing, berdasarkan data Pusdate 2020, mencapai 33 juta dengan pertumbuhan 3, sekian. Artinya sampai detik ini diperkirakan ada 40 juta jumlah domba dan kambing. Andaikan 40 juta itu kita bagi, 30%-nya adalah masih anak-anak maupun remaja, sisa 70%. Anggap yang 20% itu adalah pejantan, yang 50% betina atau betina, maka ada 20 juta ekor. Dari 20 juta ekor itu populasi harian satu hari beranak sekitar 83.000 ekor. Artinya ada anak-anak baru. Anggap saja 1 ekor. Artinya ada 83.000. Andaikan 83.000 ini harian dipertahan 5% sebagai pengganti induk untuk kita ganti, maka yang 95% ini siap untuk jadi daging. Anggap 79.000, 79.000 kalau cuma usia 5 bulan mendapatkan daging 5 kilo tidak sulit bagi kami. Artinya kita bisa menyiapkan 390.000 kilo per hari saat ini. Kemudian pasar kami memang eksklusif. Ada pasar harian penikmat sate, gulai dan lain sebagainya. Ada pasar spiritual, keagamaan, akikah dan sebagainya. Ada pasar tahunan. Dan yang terpenting saat ini tidak pernah dibahas, pasar emergensi. Anak mau datang sekolah saya jual kambing 1 ekor. Anak mau kita kami jualkan sebentar lagi waktu datang sekolah. Kami jual ternak ini. Bahkan dari jual-jual ternak ada yang sudah jadi jenderal. Dan kami ternak. Kami bukan anak angkat. Kami bukan anak tiri. Kami adalah anak kandung Bumi Pertiwi. Dan kami sejak lahir. Kami lahir dengan sendirinya. Kami tanpa dibesarkan, besar dengan sendirinya. Jumlah kami kalau dihitung dari ternak 40 juta. Andaikan 1 peternak kita pukul rata 25 ekor, maka ada 1.600.000 peternak. Belum anak, belum istri, belum pedagang yang mendampingi kami setiap hari. Artinya ada 2,5 juta orang yang mengharapkan dari ternak. Kami tidak pernah minta bantuan dari pemerintah. Kami hidup dengan sendirinya. Kami lapar dari ternak. Kami bisa menyekolahkan anak agar tidak buta huruf dari ternak. Bapak-bapak kalau melihat di sini, mereka anaknya bisa
pinggiran, Pak. Kasihan mereka, Pak. Saat ini hancur lebur kami, Pak. Pasal emergensi bagi peternak pinggiran. Mereka bekerja dalam kalender 31 hari, hanya 10 hari mereka bisa kerja, Pak. Yang 20 hari nganggur, perkebunan itu tutup. Artinya dia kerja 3 hari untuk makan hanya 1 hari, Pak. Kemudian ternak tradisional mengharapkan keuntungan hidup dari situ. Sementara saat ini hancur lebur. Kemarin Bapak, kami jujur ada share di HP. Pak, terus tolong bantu kami, Pak. Anak kami mau berangkat kuliah ke Jember. Kami gak punya uang, sudah jual ternak 3 minggu gak laku, Pak. Bapak-bapak tidak tahu itu. 3 minggu dia jual tidak laku. Anaknya nangis mau berangkat kuliah. Dia sudah saya usahakan, kau harus kuliah. Tempatnya di Kalibaru, Pak, kadang kami, Pak. Di samping kadang kami bisa dicek langsung. Kami tidak bohong, kami tidak mendramatisir, Pak. Untuk apa kami sudah setua ini, Pak? Itulah latar belakang kami, Pak. Kondisi ekonomi kami rata-rata menengah ke bawah, Pak. Yang menengah itu rata-rata para PNS, pegawai yang mempersiapkan masuk masa pensiun itu cukup bagus. Sehingga dia siap begitu pensiun dia sudah jadi peternak. Yang lainnya ekonomi lemah, Pak. Kami tidak bermimpi untuk kaya. Tidak bermimpi untuk kaya, Pak. Kami cukup untuk makan 3 kali. Dan bisa menyekolahkan anak setidaknya tidak buta buruk mereka. Kondisi aktual. Yang pertama, masuknya daging impor. Hancur lebur kami, Pak. Hancur lebur. Pasar di market harga stabil, kelihatan cantik, Pak. Harga antara 150-160 daging, harga stabil, Pak. Tapi tenang, kami nggak bisa dijual sekalipun sudah murah. Hari ini sampai hanya 45.000 per kilo, Pak. Itu pun tidak ada pembeli. Dan ini masalah serius. 2 juta lebih. Kami tidak pernah minta lapangan kerja pada pemerintah. Rekan-rekan milenial, mereka tamat sekolah, bahkan ada yang tamat kuliah, terjun ke peternakan. Saya bilang bagus kalian. Bahkan ada seorang guru SMK. Pada saat anak buahnya magang di kandang saya, Pak Kris, kandang Pak Kris kenapa bisa bertahan sekian tahun? Oh ya, saya untung, saya bilang, Pak, siswa kami dari tahun ke tahun menurun. Loh, kenapa menurun? Mereka tidak mau karena dunia ternak tidak memberikan jaminan untuk kehidupan masa depan. Loh, terus kamu gurunya di mana, Pak? Saya juga ragu, Pak. Itu guru, Pak. Bagaimana nanti pemudanya? Itu seorang guru sampai ragu dengan masa depan siswanya. Kemudian kami dapat stigma. Justru kami bangga sekali dengan stigma itu. Bukan narik. Kami bukan narik. Tapi kami bangga dengan profesi itu. Kami bangga. Sekalipun itu kelihatannya rendahan. Karena kami berjuang. Tidak beda rekan-rekan petani, nelayan, buruh. Buruh naik sekian, Bapak Presiden baru umumkan. Tapi kami tidak menuntut itu, Pak. Asal aturan ternak kami. Kemudian berikutnya dengan masuknya daging impor, pasar kami sudah hancur. Hancur lebur, Pak. Kemarin pertemuan Bapak dengan para importir
Di poin kedua, tadi Bapak sampaikan tidak mendistribusikan ke ABCD. Terus Bapak menyampaikan kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini justru menambah masalah, Bapak. Kenapa? Tenaga Bapak habis. Bapak harusnya di sini belum lagi pekerjaan pokok yang cukup besar dari pemerintah. Bapak tidak mungkin melototin daging mau kemana. Sampai detik ini, Akika kemudian Catherine masih tetap menggunakan daging impor. Jagal-jagal ini saya cek Pak, jagal kecil. Biasa motong 3 ekor satu hari. Ini motong 1 ekor bisa sampai 2-3 hari baru habis Pak. Omong kosong distribusi tidak sampai kemana. Mungkin para importer betul menyampaikan kepada dia. Tapi siapa yang mau melontotin? Ini menyelesaikan masalah, nambah masalah. Oke, saya persingkat. Usulan saya hanya satu. Hentikan impor. Stop impor selamanya. Selama masih ada ternak jantan dan betina, kami sanggup mencukupi. Dan lagi, daging domba kambing bukanlah bahan pokok penting. Sehari 2 hari misalnya terjadi masalah tradisi, orang-orang nggak makan daging kambing, nggak akan goyang merah putih. Tapi kita membiarkan merah putih akan terombang-ambing. 2 juta orang, 2 juta, tidak sedikit. Ekonomi, tadi Bapak ahli bilang ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila. Di mana kemanusiaan? Di mana keadilan itu? Mohon maaf Pak, karena ini sudah habis Pak, energi kami sudah habis. Selamanya itu baru menyelesaikan masalah tuntas. Mungkin bapak-bapak importir, saran kami, justru bantulah kami. Mungkin bergerak di sektor pakan. Daripada pakan dikuasai oleh Java maupun Samsung, belum lagi perusahaan-perusahaan lain. Itu investasi sangat besar. Mungkin sekarang energi terbatas. Bikin itu briket. Jadikan energi baru. Oke. Jadi saya kira itu aja Bapak. Hanya satu. Stop selamanya daging impor tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sutrisno. Jadi